Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayuni. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa itu studi kelayakan bisnis menurut Anda. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat atau menentukan apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Dengan adanya studi ini, maka kita akan bisa melihat keuntungan dan kerugian jika bisnis tersebut direalisasikan. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa sebelum melakukan usaha atau proyek perlu melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Karena dengan melakukan studi kelayakan bisnis ini, maka kita dapat mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Jika dianggap layak dan bisa mendapatkan atau menghasilkan keuntungan, maka usaha atau proyek tersebut dapat direalisasikan, dan jika tidak, maka dapat dihentikan. Pertanyaan yang ketiga yaitu berikan contoh dan penjelasan pihak-pihak mana saja yang berkepentingan terhadap hasil studi yang telah dibuat. Yaitu yang pertama, pihak investor, di mana pada sebuah studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah mencari investor. Yang kedua yaitu pihak kreditor, di mana pihak lain memilih untuk mencari modal selain investor atau kreditor, yaitu contohnya bank. Yang ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan, di mana pihak manajemen memerlukan studi kelayakan bisnis sebagai data atau alat penunjang proyek dari bisnis yang dijalankan. Contohnya yaitu auditor atau investor. Yang terakhir yaitu pihak pemerintah dan masyarakat, di mana pihak pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan tujuan-tujuan dari studi kelayakan bisnis. Adapun tujuan studi kelayakan bisnis yaitu agar kita bisa mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa yang akan mendatang. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan aspek-aspek yang mana saja yang perlu dinilai untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha, dan aspek mana yang menjadi skala dan apa alasannya. Yaitu yang pertama aspek hukum atau legalitas, yang kedua aspek ekonomi dan bisnis, yang ketiga pasar dan pemasaran, yang keempat aspek manajemen, dan yang terakhir yaitu aspek keuangan. Dan aspek yang menjadi skala prioritas adalah aspek pasar dan pemasaran, karena aspek ini dapat menjawab pertanyaan produk yang dihasilkan dalam perusahaan apakah memiliki peluang pasar yang besar atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.